Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah wassalillah. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Karanggoro, kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat sini, yang kami hormati orang tua wali, Bapak Ibu Dewan Guru di SD 1 Karanggoro. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya pertama kita mengucapkan syukur kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semoga memberikan sahabat di dunia. Sebenarnya langsung saja Bapak Ibu, kegiatan pertemuan hari ini itu dilakukan oleh sekolah, Jadi kami, saya perkenalan dulu, nama saya Saryana, jadi sebagai pendamping mengajar praktek dari guru penggerak. Jadi SD Negeri 1 Karanggoro alhamdulillah memiliki aset sekolah, itu guru penggerak yang angkatan 7 itu Pak Fahrul, kemudian angkatan berapa? Angkatan 9 ya ini Bu Eni. Oke, alhamdulillah ya, jadi angkatan 9 ya Bu ya. Alhamdulillah. Nanti punya guru penggerak, punya calon-calon menggerakkan sekolah, juga calon-calon pemimpin sekolah. Nah, di dalam pembelajaran guru penggerak itu Bapak Ibu, banyak hal yang dikerjakan terkait dengan pengalaman belajar, kemudian pengalaman mengelola kelas, kemudian pengalaman mengelola sekolah. Nah, di pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana nanti semua ekosistem sekolah ini melakukan kegiatan tentang pemetaan aset sekolah. Aset sekolah itu apa saja? Ini perlu saya jelaskan sedikit, nanti yang selanjutnya diskusi akan langsung oleh Pak Fahrul ya, moderator Pak Fahrul. Nah, aset sekolah itu apa saja? Ternyata aset sekolah itu yang kita pikirkan apa Pak? Gedung ya. Tuh, kemudian apa? Apalagi guru. Ya, guru. Ternyata tidak. Aset sekolah itu terbagi menjadi dua. Aset sekolah yang hidup dan yang mati, ada biotik dan abiotik. Yang hidup itu apa saja? Ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, ada pengawas sekolah, ada orang tua. Nah, ini termasuk aset sekolah. Kemudian tokoh masyarakat. Itu juga aset sekolah, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian dinas pendidikan. Kemudian pemerintah daerah itu salah satu aset sekolah yang dimiliki dari atas sampai bawah sampai lingkungan. Terus aset yang tidak hidup ya abiotik itu ya itu tadi, dari sarana prasarana, dari segi keuangan sekolah itu tidak hidup, uang ya. Terus yang ketiga lingkungan sekolah, lingkungannya itu aset itu seperti itu. Kemudian bagaimana memanfaatkan aset itu untuk pengembangan sekolah. Jadi dari aset-aset yang dimiliki
digunakan untuk keperluan pengembangan sekolah kita di SD Negeri 1 Karangbaru ini. Contohnya aset apa saja? Aset apa saja? Jadi ada 7 aset yang harus dikembangkan. 1, modal manusianya. Yang kedua, modal sosialnya. Yang ketiga, modal fisiknya. Yang keempat, lingkungan alamnya, lingkungan kita sekolah. Yang kelima, modal politik. Nah, politik ternyata masuk juga politik di sekolah. Jadi jangan pikir politik itu hanya politik ya. Saat ini apalagi nih, sedang rame-ramenya mau mendekati politik lagi, mau berpolitik tapi di sekolah. Terus modal finansial dan modal agama budaya dan 7. Ini nanti Bapak Ibu dimohon untuk diskusi dari pemetaan aset dari 7 aset ini. Modal manusia itu apa, Bapak Ibu? Ini saya bacakan aja. Modal manusia itu apa saja yang dimiliki, yaitu sumber daya yang berkualitas yang ada di sekolah. Sumber daya dari guru. Contohnya dari guru apa? Semuanya sudah S1 misalnya. Itu sumber daya. Siswanya apa? Kemampuannya, keberadaannya. Itu sumber daya. Dari lingkungan, dari apa? Komite orang tua mendukung sumber dayanya. Nah, contohnya dari lingkungan untuk keagamaan punya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan di sekolah itu manusia, dikit-dikit aja. Terus modal sosial, hubungan norma sosial baik di sekolah, bagaimana antar warga sekolah, guru dengan guru dengan staf, ya, kemudian dengan murid, bagaimana hubungannya. Itu nanti diskusikan di sini. Saya tidak ikut, saya tidak ikut diskusi. Saya hanya nyampaikan aja. Pak Sar, nggak sampaikan nanti bingung ya. Saya hanya menyampaikan awal saja. Nanti dengan Bapak Ibu diskusikan dari modal itu apa yang dimiliki. Modal sosial bagaimana hubungannya dengan masyarakat juga, ya. Hubungan masyarakatnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, lingkungan masyarakatnya, kehidupan sosialnya bisa disampaikan ke sekolah. Oh begini, nanti sekolah bisa kolaborasi. Nah, misalkan sekolah gini, masyarakatnya begini, sekolah nggak tahu, pokoknya sekolah ini wes. Padahal lingkungan apa sosial budaya masyarakat beda. Itu harus ada sinkronisasi supaya apa terjadi keseimbangan. Terus modal politik, nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini sangat. Nah, politik itu jangan dipikir yang tinggi-tinggi, Pak. Politik itu di sini adalah bagaimana meramu, termasuk salah satu kepala sekolah, bagaimana melakukan kebijakan sekolah. Itu pun juga harus berdiskusi dengan stakeholder. Kebijakan sekolah yang berpihak pada murid, semuanya untuk siswa. Baik misalkan komite mengusulkan ya untuk siswa, untuk anak-anak. Jadi bukan untuk orang dewasa, untuk anak-anak yang kita kembangkan. Itu juga komite juga bisa, masyarakat juga bisa ikut, atau tokoh masyarakat juga bisa ikut rembuk dalam pengambilan kebijakan. Itu maksudnya modal politik itu adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk kemajuan mereka, untuk perkembangan mereka. Maksudnya di situ, Pak. Bapak Ibu, politik itu bukan politik milih sopo, enggak. Bukan. Tapi kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh sekolah yang untuk mendukung muridnya. Ini ada 2 siswa ikut dengan, oh berarti sekolah itu benar-benar memperhatikan kami, ya anak-anak ya.
tidak hanya sekedar gune rono rene, kadang kan gitu ya, kalau gurunya kesana kemiri nyapoai ya, ternyata keperluannya juga untuk anak-anak. Kebijakannya itu, tapi segala sesuatu perlu ada kebijakan. Di kepala sekolah boleh setelah diskusi, oh contohnya kita besok mau buat program ini, itu bisa ditetapkan, nah ini boleh, nah, dengan tapi tetap dengan merembuk dengan rekan yang lain. Bisa jadi mengambil ide-ide dari bapak ibu guru atau juga ide-ide dari masyarakat. Itu kebijakan politik. Terus modal agama budaya, modal agama budaya itu saling bersinggungan ya. Maksudnya begini, agama berbeda-beda ya, budaya di daerah sini bagaimana, itu harus disinkronkan, disatukan. Jadi tidak akan terjadi bukan disesuaikan. Biasanya budaya ini, contohnya kalau budaya anak itu kalau keluar rumah atau datang cium tangan, udah sekolah, oh nggak boleh cium tangan, nah, kan di agama kan juga boleh ya cium tangan, dari murid ke seorang guru, oh nggak boleh, itu ada penyatuan sinkronisasi itu yang tidak bertentangan dengan agama budaya bisa disatukan. Itu modal budaya, misalkan monggo nanti didiskusikan. Terus modal fisik tadi jelas bangunan. Oh bangunan ini awalnya sekolah kini lho ngene. Musola ini kok rada reot misalkan. Nah, itu juga perlu modal politik. Semua modal itu terkait. Musolanya rada reot, monggo dianu diskusi. Fisik ada perbaikan proses fisik, perlengkapan fisik di sekolah supaya apa? Sekolah kita semakin maju Bapak Ibu. Kalau pengen maju biasanya ya fisik. Yang terakhir yaitu modal lingkungan ya, modal lingkungan jelas lingkungan harus melihat lingkungan kita. Misalkan gini, mohon maaf ya kan nih agama ya. Sini kan ada yang Hindu, ada yang Islam. Misalkan Kristen tidak ada, misalkan ya. Kok arep gawe apa? Gereja ya. Kan enggak met ya. Ya enggak met. Kalau agama Hindu misalkan ada apa misalkan masyarakat yang lain ada, Bu, saya minta bangun apa di pojokan ini untuk anak-anak ya. Tapi persentasenya kan misalkan sudah ada sepertiga, oh bagaimana diskusikan dengan apa warga sekolah, oh boleh silakan. Kan terkait dengan modal budaya dan agama tadi, dengan modal lingkungannya, dilihat situasi lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar, kita sesuaikan dengan modal hidupnya, modal muridnya, terus selalu terkait. Yang terakhir modal finansial. Finansial ini perlu kenapa? Karena untuk mendukung segala kegiatan dari modal manusia sampai modal lingkungan tadi. Kalau tidak ada finansial ya repot kan gitu. Tapi jangan dipaksakan gitu. Disesuaikan dengan kemampuan. Modal finansial dari mana? Dari bos ada ya. Nek bos tok mungkin tak cukup. Apa bangun musola bosnya untuk 10 juta, musola butuh 30 juta. Misalkan ini hanya gambaran aja. Wah gak cukup iki. Ya, bisa diskusikan dengan toh itu juga nanti kebelakangnya juga untuk anak-anak juga. Kan yang jelas kalau guru tidak akan menetap Bapak Ibu ya. Guru nek sudah umur 60 pensiun. Kalau mau menetap di sini ya repot. Tadi sama lain lah Pak nyapo sampai rene pensiun kok rene pasti gitu. Pasti berganti ya. Makanya sekolah itu miliknya anak-anak dan miliknya warga sekitar itu sebenarnya, dan itu membantu, tapi tetap menjadi apa yang potensial untuk tumbuh kembangnya. Itu Bapak Ibu yang perlu kami jelaskan sedikit tentang aset-aset
modal yang dimiliki oleh sekolah. Nah, nanti yang Bapak Ibu diskusikan di sini adalah bagaimana pemetaan aset, contoh aset modal manusia. Guru-gurunya enggak sah. Terus dari segi siswanya, dari segi orang tua, lingkungan masyarakatnya dari manusia. Dari segi sosialnya silakan petakan nanti Bapak Ibu. Ini hanya memetakan, terus setelah memetakan, punya gurunya bagus, siswanya bagus, orang tua wali murid itu juga rata-rata dukungannya bagus, tokoh masyarakatnya bagus. Nah, setelah selesai, terus modal fisiknya juga mendukung, terus kita mau buat program kayak kemarin sudah dibicarakan mengikuti kegiatan Adiwiyata. Terus itu program Adiwiyata itu harus melihat dari aset dulu. Asetnya dari 7 aset itu bagus, baru kita buat program-program apa yang kita gunakan. Jadi kita tidak harus nyelonong dulu programnya, ini ternyata aset-aset kita ini tidak ada kan nggak bisa jomplang. Tapi kalau semua itu sudah ada, kita buat program akan jalan lurus. Walaupun nanti berjalannya itu lambat dan cepat kan selalu kita perlu adanya koordinasi. Kalau koordinasinya bagus, berjalannya juga cepat. Kalau koordinasinya lambat, berjalannya lambat. Memang perlu ada sinkronisasi, koordinasi semua stakeholder di SD Negeri 1 sekarang. Tapi saya perhatikan di sini dari awal saya masuk, Bapak Ibu, mohon maaf dulunya, mungkin nanti kami hari pendampingan terakhir ya. Nah, kami sudah kurang lebih 6 bulan nih mendampingi Pak Fahrul dalam menciptakan kondisi pembelajaran dari segi pembelajaran CGB-nya dan peningkatan kualitas SD Negeri 1 Keranggoro ini. Kami pantau, Bapak Ibu, total kami pantau, kami laporkan. Pengajar praktek tugasnya hanya memantau, melaporkan kemajuan-kemajuan yang dimiliki. Alhamdulillah. Tapi setelah ini ya, nanti alhamdulillah ada guru penggerak angkatan 9 nanti lebih lagi, Bu. Nah, nanti setelah Pak Fahrul sudah berjalan, ada Bu Erni angkatan 9 harus lebih lagi. Maksudnya lebih gerakannya itu lebih cepat, lebih bergeraknya cepat. Karena kayaknya di Negeri 1 Karangdoro ini menjadikan satu sekolah yang unggulan dari SD kita. Saya perhatikan dari laporan Pak Madan sepertinya begitu. Jadi sebagai mentor lah paling tidak, sebagai contoh lomba-lomba juga kelihatannya sudah banyak yang diraih. Lagi saya mengucapkan terima kasih atas fasilitasi Bapak Ibu, apalagi kepala sekolah memfasilitasi kami sebagai pendampingan selama kurang lebih 6 bulan. Nanti kami sampaikan juga akhir pendampingan hari ini, Bapak Ibu. Jadi besok saya nggak akan dampingi lagi karena sudah pinter. Ya, tapi mohon dukungannya Bapak Ibu agar sekolah SD Negeri 1 nanti semakin berkembang. Nah, yang belum, seperti Pak Ali Zoe kemarin angkatan gagal hari ini bukan menjadikan satu masalah. Ya. Hari ini gagal kan masih ada ke depannya. Ada angkatan 10, 11, 12 masih ada 3 angkatan, monggo Pak Zoe. Lanjut terus pantang mundur ya, semangat ya. Bapak Ibu yang lain yang masih muda ya, kalau yang sudah di atas 50 tahun seperti saya, monggo ikut PP langsung boleh. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang masih muda mau langsung ikut pengajar praktek seperti kami juga boleh. Nanti akan lebih mudah nanti kalau ikut TGP rekognisi.
sebagai gambaran juga rewardnya, mungkin sebagai penyemangat rewardnya CGP itu nggak dirasakan ya, tapi nanti akan ada. Salah satunya karena sudah mengalami pendidikan kurang lebih, kalau dulu 9 bulan ya, kalau sekarang 7 bulan. Tapi berapa? Pak Farul ini kayaknya juga 9 bulan, nggak terasa, masuknya Oktober ya, Oktober sekarang sampai Juli kayaknya juga hampir 9 bulan itu. Jadwalnya 6 bulan, tapi kelihatannya hampir 9 bulan. Rewardnya banyak. Yang belum ikut sertifikasi sudah terrekrut di sana, tinggal ikut tes. Siapa Farul ya? Yang di CGP di tempat saya yang masih GTT ya, susah biasanya kalau GTT itu mau sertifikasi ya, harus punya surat dari Pemda, ikut guru penggerak langsung bisa ikut tes verifikasi. Itu termasuk salah satu reward yang diberikan penggerak. Yang kedua ya karena sudah diajari sebagai pemimpin ya, nanti mungkin ada jadi kepala sekolah. Reward itu bukan tujuan. Tujuan utama guru penggerak adalah 1 bergerak, 2 apa Farul? Bergerak, menggerak. Nah, salah satunya itu tergerak dulu. Jadi guru penggerak harus tergerak dulu, bagaimana paling tidak di lingkungan kelasnya, lingkungan dirinya. Bergerak, menggerakkan untuk sekolahnya, bagaimana sekolah diajak supaya bisa maju. Tugasnya itu. Karena nggak bisa menggerak nih, tapi ya nggak apa-apa. Tapi lambat laun nanti bisa, apalagi nanti tambah yang angkatan 9. Kalau semua sekolah ini semuanya ada pengajar praktek, ada guru penggeraknya, kira-kira bagaimana nanti ke depan akan lebih hebat lagi. Jadi sekolah penggerak. Apalagi ada dukungan dari pihak tokoh masyarakat, kan tokoh masyarakat melihat ini maju, mosok tokoh orang maju kan gitu. Masa maju itu kok mendukung itu loh. Tokoh masyarakat mosok gak maju, dukungan dari guru-gurunya sudah mau maju. Kira-kira itu yang bisa saya gambarkan nanti. Makanya kalau misalkan ada hal-hal yang kaitannya modal politik, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin agak kurang sreg, bisa dilakukan komunikasi, karena kebijakan itu penting Bapak Ibu demi kemajuan sekolah. Nggak sombong, enggak ya, seperti sekolah saya itu tidak ada namanya senioritas, nggak ada. Saya termasuk yang sudah di atas senior, tidak. Yang muda-muda itu malah yang memberikan inovasi support ya, inovasi yang bagus. Yang muda-muda ini malah yang menjadikan sekolah menjadi maju. Hanya saja kadang kan pengalaman komunikasinya yang kurang ya kita. Alhamdulillah sekolah juga sudah punya PP-nya 2, guru penggeraknya 1, 2, 3 juga. Sekolahnya saya kecil lalu saya manajemen fasilitas, untuk gurunya hanya sama dengan sini, hanya 20 orang, sedikit. Yang rata-rata yang muda hanya 1, 2, 3, 5, 6 orang. Yang lainnya sudah mau pensiun. Ini tiap tahun meninggalkan sekolah ya. Tiap tahun kemarin sudah, tahun ini ya. Dalam rangka yaitu untuk tujuh modal utama yang dimiliki daerah. Dan juga terima kasih kepada Serena yang telah membimbing sebagai pengajar praktek sudah 6 kali hadir di sekolah ini untuk mendampingi calon guru penggerak itu termasuk Pak Farul. Selanjutnya bahwa di sekolah kita ini ada 2 CGP calon guru penggerak yang di kecamatan ini paling banyak calon guru penggerak, yang lain belum ada. Dan mudah
sekolah ini